Baiklah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo para fans Antv Lover serta para pecinta sinetron terpaksa menikahi tuan muda Antv dimanapun kalian berada. Saya doakan agar para sahabat-sahabat selalu diberikan kesehatan dan dimudahkan rezekinya. Amin ya robbal alamin. Kembali lagi dengan saya di channel RA Channel, yang mana channel ini akan selalu memberikan trailer, sinopsis serta prediksi sinetron terpaksa menikahi tuan muda tentunya. Akan tetapi sebelum masuk ke topik utamanya, RA Channel mengajak para sahabat-sahabat untuk selalu menyimak hingga akhir pembahasan agar tidak ada kesalahpahaman di antara kita. Dan bagi Anda yang baru menemukan channel ini, jangan lupa untuk subscribe dan aktifkan lonceng notifikasinya, tujuannya agar kalian tidak ketinggalan notifikasi terbaru dari channel kami. Baiklah para sahabat-sahabat Antv Lover serta para pecinta sinetron terpaksa menikahi tuan muda Antv dimanapun kalian berada. Tentunya sinetron terpaksa menikahi tuan muda tayangannya selalu ditunggu dan selalu dinanti oleh para penggemar dan pemirsanya di rumah. Melanjutkan di episode sebelumnya, yang dimana di scan yang satu ini terlihat Satria tengah menunggu kabar dari dokter pada waktu itu yang tengah menangani Priska. Diceritakan bahwa Priska pun mengalami kesakitan pada bagian perutnya pada waktu itu, yang dimana ia tidak mengetahui bahwa ia sakit perutnya tersebut disebabkan oleh Anita. Anita sudah merencanakan sesuatu untuk menggugurkan kandungan Priska. Sementara itu Anita pun berpura-pura baik. Ia pun langsung membawa Priska ke rumah sakit untuk mendapatkan perawatan dan pertolongan tentunya. Dan Anita pun langsung menghubungi Satria, yang dimana ia mengatakan bahwa Priska sedang berada di rumah sakit. Lantas di sini diperlihatkan bahwa Satria pun sangat panik ketika menunggu kabar dari dokter, yang dimana dokter belum juga kunjung keluar dari ruangan, yang dimana ruangan tersebut diisi oleh Priska. Di scan ini diperlihatkan bahwa Anita pun lagi-lagi berpura-pura baik di hadapan Satria. Ia mengatakan untuk Satria sabar dan menunggu kabar dari pihak rumah sakit pada waktu itu. Akan tetapi terlihat di scan yang satu ini kekhawatiran serta kecemasan Satria terhadap istri tercintanya dan bayi yang ada dalam kandungan dan janin Priska pada waktu itu. Tentunya Satria pun sangat terpukul dengan apa yang ia alami dan istrinya alami tersebut. Sementara itu untuk episode kali ini, di mana diceritakan di scan yang pertama terlihat nampaknya Priska pun sangat terpukul. Rupanya dokter pun sudah menangani Priska pada waktu itu, tetapi naasnya bagi Priska yang dimana janin yang ada dalam kandungannya tidak bisa diselamatkan. Lantas dokter pun memanggil Satria dan mengatakan hal tersebut kepada Satria. Tentunya Satria pun sangat terpukul dengan apa yang ia alami dan istrinya alami. Lantas di scan ini diperlihatkan bahwa nampaknya Priska pun tidak terima dengan apa yang ia alami pada waktu itu. Dan sementara itu Priska pun nampaknya terus menangis pada waktu itu ketika mendapat kabar dari dokter bahwa janin yang dalam kandungannya tidak bisa diselamatkan. Akan tetapi nampaknya Satria pun terus mencoba menegarkan Priska pada waktu itu. Di scan ini diperlihatkan bahwa Satria pun terus mendampingi Priska. Ia mengatakan kepada Priska bahwa kita harus sabar. Ini sudah takdir dari Tuhan yang Maha Kuasa. Kita tidak bisa mengelak lagi, kata Satria kepada Priska. Satria pun terus-menerus menenangkan Priska pada waktu itu. Lantas Priska pun terlihat tenang ketika Satria mencoba menenangkan dirinya dan tentunya menyadarkan jika semuanya itu adalah kehendak Tuhan yang Maha Kuasa. Satria pun lantas keluar ruangan dan mengatakan hal tersebut kepada Anita bahwa kandungan Priska tidak bisa diselamatkan. Akan tetapi apes bagi Anita, yang dimana ia tengah mencari perhatian Satria pada waktu itu. Pada saat Satria tengah berduka karena telah ditinggalkan oleh janinnya, Anita pun mengatakan kepada Satria bahwa Priska seorang perempuan yang teledor dan ia pun tidak bisa merawat dengan baik kandungannya, kata Anita kepada Satria. Bukannya Satria simpatik terhadap Anita, akan tetapi di scan ini diperlihatkan bahwa Satria pun nampak murka terhadap Anita. Ia pun terlihat marah-marah terhadap Anita pada waktu itu dan mengatakan kepada Anita dengan jelas bahwa kandungannya atau janinnya tiada itu adalah kehendak Tuhan, bukan karena kesalahan dari Priska. Sementara itu Anita pun tidak bisa berkata apa-apa ketika
Satria mengatakan hal tersebut kepada dirinya. Satria pun lantas meninggalkan Anita pada waktu itu. Setelah Satria pergi, lantas Reno pun mengatakan kepada Anita bahwa Mama harus hati-hati dengan Satria. Kenapa Mama mengatakan hal tersebut di depan Bapak Satria, kata Reno kepada Anita. Anita pun menegaskan, saya hanya berbicara apa adanya dan saya pun tidak punya bermaksud apa-apa, kata Anita kepada Reno. Lantas Reno pun mengatakan kepada Anita bahwa Mama berkata seperti itu bukan pada waktunya karena mengingat Satria masih berkabung, kata Reno kepada Anita. Jelas saja Satria pun marah terhadap Anita. Sementara itu cerita pun beralih ke Andrew, yang dimana di scene ini diperlihatkan nampaknya Andrew pun tengah pusing pada waktu itu memikirkan Alex tentunya. Di episode sebelumnya diceritakan bahwa Andrew pun sudah berhasil mendapatkan Alex dari tangan David. Akan tetapi ia pun tidak berhasil mendapatkan hatinya kembali. Tentunya Alex pun masih mempertahankan David dan ia pun berharap jika ia bisa bersama dengan David, dan ia pun berharap akan bercerai dengan Andrew tentunya. Lantas Alex pun mengirimkan surat layangan perceraian kepada pengadilan. Lantas di scene ini diperlihatkan bahwa Andrew pun mendapatkan sepucuk surat dari pengadilan. Ia pun lantas membuka surat tersebut dan ia pun sangat kaget ketika membaca surat tersebut ternyata dari pengadilan, yang dimana ia dipanggil untuk datang ke pengadilan dan untuk mengurus-ngurus perceraiannya dengan Alexa. Tentunya Andrew pun terlihat sangat murka pada waktu itu kepada Alex, yang dimana ia tidak menyangka jika Alexa akan berbuat senekat itu terhadap dirinya. Tentunya Alexa pun sudah tidak kuat lagi terhadap Andrew, yang dimana Andrew selalu bersikap kasar kepada Alexa tentunya. Lantas Andrew pun akan mengambil alih tindakan, yang dimana ia akan membuat perhitungan terhadap Alex dan David. Nampaknya semakin seru dan semakin menegangkan alur cerita sinetron Terpaksa Menikahi Tuan Muda untuk episode kali ini. Tentunya jangan lewatkan tayangannya.